Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran prakarya kerajinan bahan lunak buatan. Dimana minggu kemarin sudah saya kasih tugas pribadi ya, belajar sendiri, baca buku. Kemudian saya kasih soal. Kemudian minggu yang dulu lagi sudah saya kasih materi tentang kerajinan bahan lunak alam. Nah, kerajinan bahan lunak buatan kita, apa sih bahan lunak buatan dan macam-macamnya itu apa? Kemudian kerajinan yang bisa kita buat untuk bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan itu adalah bahan karya kerajinan, bahan untuk membuat kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya polymer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Ya, saya yakin dari deretan nama tadi kalian pasti sudah tahu, ada beberapa yang sudah tahu, sabun tahu, lilin tahu ya. Ya, kita kupas satu persatu. Polymer clay apa? Polymer clay dan plastisin. Polymer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polymer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polymer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Ya, perbedaannya ini sama-sama. Kalau kalian tahu, kalau kalian dulu itu pada waktu TK itu adalah namanya malem ya, tumbas malem. Nah, malem itu adalah polymer clay dan atau plastisin. Nah, perbedaannya apa? Sama-sama maaf saya. Ini persamaannya itu warnanya dan warna-warni. Warnanya sama warna-warni dan cerah. Perbedaannya kalau polymer clay tidak mengandung minyak, sedangkan kalau plastisin mengandung minyak. Jadi ketika kita membentuk kerajinan pakai polymer clay dan plastisin, itu kalau kita menggunakan plastisin itu tangan kita akan seperti ada minyaknya, basah minyak ya, klinyit lah seperti itu. Tapi kalau polymer clay itu tidak keset, tetap keset. Polymer clay dapat mengeras. Kalau setelah kita membuat kerajinan dibentuk kemudian kena udara, itu kalau polymer clay itu akan mengeras tersendiri karena kena udara tadi. Sedangkan plastisin tetap seperti semula. Itu adalah polymer clay dan plastisin. Selanjutnya yaitu fiberglass. Ya, fiberglass ini memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Nah, katalis itu adalah zat yang bisa membuat fiberglass cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Contohnya seperti ini. Ini kerajinan dari fiberglass. Ini bening ya, ini ada gantungan kunci. Ini juga ada hiasan kayak kaca, tapi ini fiberglass kuat. Ya kalau kaca kan pecah, kalau ini enggak. Lebih kuat lagi. Nah, caranya juga kita harus dicetak, kita harus punya cetakan dulu, dicor itu dicetak ya. Jadi diolah dulu cair, kemudian harus mempersiapkan cetakannya. Kita akan membentuk kerajinan seperti apa, oval atau kotak. Nah, kita harus buat cetakannya dulu, baru dimasukkan fiberglass cair tersebut. Itu adalah fiberglass, warnanya bening seperti air dan kaca, tapi lebih kuat dari kaca. Dan jangan lupa katalis. Katalis ini adalah zat yang bisa mempercepat fiberglass jadi keras. Itu katalis. Selanjutnya lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau dicor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dengan dicetak kembali. Nah, lilin atau parafin, lilin dan parafin hampir sama. Nah, lilin dan parafin kita membuat kerajinan lilin itu seperti apa? Lilin bisa dimodifikasi menjadi lilin aromaterapi. Caranya, lilin putih itu diolah lagi, dimasak.
Dimasak, sumbunya diambil dulu, sumbu diambil, dipecah-pecah, kemudian dimasak jadi cair. Kemudian ketika kita inginkan warna, kasih saja warna. Sama pengen kuning, dikasih warna kuning, kemudian diudak-udak dicampur-campur, kemudian kita siapkan cetakan. Seumpamanya lilinnya akan bentuk gelas, jadi kita harus mempersiapkan gelas. Kemudian setelah itu baru kita tuang di gelas. Sebelum dituang, sumbunya dulu dimasukkan ya, sumbunya ditali dulu, dimasukkan, kemudian dicor, kemudian dimasukkan ke gelas. Dan selanjutnya seperti itu. Kalau ingin warna-warna yang berbeda, berarti kita masak kembali dengan warna yang berbeda, kemudian dimasukkan lagi ketika lilin yang di bawahnya itu sudah keras. Jadi lilin yang di bawahnya sudah keras, dimasukkan lagi dengan warna yang berbeda. Kalau belum keras, tidak boleh. Ya, nanti kalau masih cair, kalau dimasukkan lagi itu akan menjadi campur jadi satu, tidak bersap-sap kayak kue lapis. Jadi harus menunggu cair dulu. Nah, itu adalah lilin dan parafin. Ini contoh kerajinan dari lilin. Kemudian selanjutnya gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Gips atau gipsun. Kalau gipsun itu sudah jadi ya untuk rumah itu. Nah, membuatnya hampir sama, itu juga dari gips. Kalau gips dalam kerajinan biasanya dibentuk ini ada ornamen, bentuk topeng, kemudian hiasan 3 dimensi ini ya, seperti itu, 4 dimensi ya, ini patung, kayak patung. Nah, itu caranya. Gips itu ya dikasih air, diolah ya, diolah, kemudian dikasih air, kemudian diodak-odak, kemudian kita harus mempersiapkan dulu adonannya. Maaf, bukan adonan tapi cetakannya. Kita ingin membuat kerajinan dengan bentuk apa, umpamanya dengan seperti topeng, harus punya cetakan seperti topeng dulu. Nah, setelah itu ditunggu sambil bisa mengeras sendiri. Ya, gips itu bisa mengeras sendiri, dan karakteristik gips itu mudah pecah, jadi memang harus hati-hati. Itu adalah gips. Lilin sudah, parafin sudah, fiberglass sudah, kemudian sekarang sabun. Sabun, saya yakin kalian sudah tahu sabun dan punya sabun di rumah. Sabun itu bisa digunakan untuk kerajinan, yaitu diukir biasanya. Ya, diukir. Diukir bisa juga, sabun dimasak juga bisa jadi cair lagi, kemudian dipadatkan lagi, itu juga sabun. Nah, di sini penampakan sabun ini diukir ya, diukir. Sering sekali kita membuat kerajinan sabun diukir, biasanya diukir ya. Itu adalah sabun. Nah, semuanya sudah saya terangkan, yaitu kerajinan, bahan kerajinan lunak buatan. Alami sudah, buatan sudah, contoh-contohnya sudah. Saya harapkan kalian mengerti. Kalau kamu belum mengerti, ini video di setel lagi, atau baca buku PSE kamu yang sudah dipinjam di perpustakaan. Jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker kalau keluar, jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan. Sekian, terima kasih, semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menyimak materi dari Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.